Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang kali ini mengenai saya ingin mempertanyakan kepada Bapak Ketua Haji Zulfikar sebagai Ketua DPD GRIP Jaya atau Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya di wilayah DKI tentang mengenai bagaimana sih sebetulnya untuk menjadi kader yang baik, Pak. Tentu saya kepingin arti sebuah organisasi tersebut. Jadi nanti supaya agar saya bisa menjadi kader yang baik dan mumpuni seperti itu. Bagaimana penjelasan Bapak Haji Zulfikar? Baik, Pak Usni. Jadi artinya pertanyaannya ini, organisasi itu apa sih organisasi itu gitu ya? Betul. Baik, Pak Usni. Jadi begini Pak Usni, organisasi itu adalah sebuah perkumpulan, Pak Usni. Sebuah wadah berkumpulnya beberapa orang ya, beberapa orang dalam konteks organisasi ini berarti banyak. Berkumpulnya beberapa orang dalam jumlah yang banyak dalam satu wadah. Itulah organisasi. Nah, wadah ini berjalan atau bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan yang dirangkum dalam sebuah organisasi tadi. Organisasi itu kan adalah kata bentuk ya. Organisasi itu mempunyai dua makna dia. Yang pertama dalam artian bentuk, dalam kata bentuk dia. Kata bentuk sebuah perkumpulan dinamakan organism itu namanya organisasi perkumpulan. Yang kedua dia mempunyai makna kata kerja. Nah, organisasi, kata kerja itu artinya organisator. Organisator itu adalah orang-orang yang bergerak, orang-orang yang melakukan sebuah pergerakan dengan sebuah sistem. Nah, itu yang dinamakan organisasi. Nah, kebetulan saya ini berkecimpung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan. Nah, organisasi kemasyarakatan itu apa? Ya, itu organisasi itu biasanya dia mempunyai tujuan dan sasaran. Harus organisasi kemasyarakatan itu mempunyai tujuan dan sasaran. Yang kedua, dia harus melakukan kegiatan yang sifatnya nyata sesuai dengan tujuan dan sasarannya tadi. Nah, itulah organisasi, Pak Usni. Demikian Pak Usni. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, hubungan organisasi ini dengan pemerintah yang bersinergi itu seperti apa, Pak Ketua? Nah, organisasi tadi yang saya maksud tadi itu memang sebuah perkumpulan yang memang harus melakukan kerjasama. Setiap organisasi yang terbentuk itu wajib dan pasti dan harus melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya ya mungkin yang seperti Pak Usni sampaikan, yaitu pemerintah. Kan banyak organisasi, bentuk organisasi. Kebetulan saya berkecimpung di organisasi kemasyarakatan, tapi organisasi itu banyak. Contoh di dunia ada organisasi namanya PBB. Nah, PBB ini kan melakukan kerjasama dengan negara-negara sesuai dengan maksud dan tujuannya, fungsi dan tujuannya kan gitu. Ada lagi organisasi kelembagaan seperti di negara kita ada lembaga hak asasi manusia, itu organisasi kelembagaan resmi. Ada lembaga apa lagi, lembaga banyak macam-macam lembaga kan. Nah, ada lagi juga sampai ke level sekolah, ada organisasi namanya OSIS, itu juga organisasi gitu yang harus mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak-pihak
yang sinkron dengan maksud dan tujuan organisasi tersebut. Nah, seperti saya di organisasi saya ini bentuknya adalah kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan ormas. Berarti organisasi saya itu harus berhubungan dengan pemerintah, lembaga-lembaga, kemasyarakatan sosial, dengan masyarakat. Seperti itu Pak Usni. Berarti kalau boleh saya tangkap dan saya simpulkan, berorganisasi ini memang banyak bekerjasama dengan berbagai pihak gitu, Pak. Betul Pak Usni, tepat sekali Pak Usni. Di samping itu kita sebagai kader ini artinya mendapat suatu ilmu, Betul, ya kan, mendapat suatu bimbingan betul, dari tokoh-tokoh yang pengurus-pengurus organisasi tersebut, Pak Ketua. betul. Ya, kemungkinan nanti dan kader-kader seperti saya nanti bisa juga menjadi tokoh. Iya, ya salah satu dari keuntungan kita, salah satu dari manfaat kita ikut dalam sebuah organisasi adalah itu tempat kita mengasah diri, tempat kita menempah diri, bagaimana kita bergaul satu sama lain, dengan berkumpulnya orang banyak, masing-masing pendidikan, karakter, dan lain-lainnya. Nah, di situ kita terasah diri kita mampu bermasyarakat gitu. Terus kita juga mendapatkan ilmu-ilmu, kita bisa melatih diri kita, membentuk karakter kita. Terus kita juga bisa, bagi siapa-siapa yang sudah mumpuni ilmunya, punya karya-karya, dia bisa berkarya untuk masyarakat, untuk anggota, bahkan sampai kepada klimaksnya untuk bangsa dan negara. Oke, Bapak Ketua. Kalau begitu sudah mulai saya agak mengerti tentang pertanyaan saya tadi, apa itu organisasi dan fungsinya buat kader-kader seperti kami ini, saya ini nanti di kemudian hari. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Kepada saya, bagaimana Ketua menyampaikan tentang apa itu organisasi. Baik. Jadi begitulah maknanya berorganisasi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Julfikar barusan ini, untuk kita bisa lebih paham lagi. Ya, sekian dan terima kasih.